Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurlela, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Dalam rukol modul 1.4, kami dibimbing oleh Ibu Enok Suryati selaku fasilitator, Ibu Elis Parlisa Rahmawati selaku pengajar praktik, dan Ibu Eni Nurhaini selaku pengajar praktik. Dalam mengerjakan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 ini, saya tidak sendirian. Saya berkolaborasi dengan Bapak Ukro Dasuro, Bapak Amin, dan Ibu Dian Ratnaputri. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menganalisis 4 kasus yang tertuang dalam LMS. Dan kasus yang pertama ini adalah kasus Ibu Santi, Ibu Eni, Vivi, dan Natali. Dalam kasus yang pertama, langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi yang pertama memvalidasi tentang tindakan yang salah dengan mengadakan komunikasi terbuka bersama Vivi dan Natali. Tindakannya yaitu Ibu Santi bertanya, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati? Natali dan Vivi pun menjawab, kami meminta maaf Ibu. Langkah restitusi yang kedua yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Ibu Santi mengatakan, apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Kemudian Vivi dan Natali menjawab, kami mengakui bahwa perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas? Dengan tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Langkah yang ketiga yaitu mendorong inisiatif untuk perbaikan. Ibu Santi tidak hanya meminta Vivi dan Natali untuk meminta maaf, tetapi juga meminta mereka untuk memikirkan tindakan nyata yang bisa mereka ambil untuk memperbaiki situasi dan menebus rasa tidak hormat yang telah mereka lakukan. Ibu Santi mengatakan, apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah dan apa gagasannya? Kemudian Vivi dan Natali mengatakan, kami akan mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi kelompok, memberitahu kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah atau Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Menurut saya, langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Mereka berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perilaku mereka dan berkomitmen untuk menunjukkan sikap yang lebih positif di masa yang akan datang. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh Natali dan Vivi yaitu yang pertama, diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati, adalah langkah positif. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa mereka mengakui kesalahan, tetapi juga berusaha memperkuat norma-norma positif di kelas. Kemudian yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni, menghubungi Ibu Eni melalui email untuk meminta maaf dan mengusulkan ide mereka, menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti, memberitahu kepala sekolah tentang kesediaan mereka untuk menerima Ibu Eni sebagai guru pengganti di masa depan, menunjukkan dukungan dan rasa hormat kepada Ibu Eni. Dalam kasus tersebut, Ibu Eni mengambil posisi sebagai pengajar yang ramah
dan mencoba membangun hubungan baik dengan Vivi dan Natalie. Meskipun pendekatan ramahnya tidak langsung efektif, dia tetap konsisten dalam menyampaikan harapannya dengan cara yang sopan. Ini menunjukkan bahwa dia berusaha menggunakan pendekatan restoratif daripada hukuman langsung, meskipun pada saat itu tidak langsung berhasil. Selain itu, Ibu Eni juga menempatkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah dengan berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas." Ibu Eni juga menempatkan posisi sebagai teman dengan berkata, "Tolong bantu ibu ya." Jika saya menjadi Pak Hasan atau selaku kepala sekolah, langkah yang saya tempuh yang pertama mendukung Bu Santi dan Bu Eni, mengakui usaha Bu Santi dalam menangani situasi secara konstruktif dan mendukung Bu Eni dalam posisinya sebagai guru yang baru bergabung. Yang kedua, memonitor implementasi restitusi, memastikan bahwa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natalie benar-benar dilaksanakan dan memberikan feedback atau bimbingan bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan budaya sekolah yang positif, menggunakan kejadian ini sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen sekolah terhadap budaya saling menghormati dan tanggung jawab. Dan mungkin juga menyediakan pelatihan tambahan untuk guru baru tentang manajemen kelas dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, kasus yang kedua yang tertuang dalam LMS yaitu kasus Sabrina dengan Bapak Lukman. Dalam kasus ini, Pak Lukman berdiri sebagai penghukum dan pemantau. Di posisi penghukum, indikatornya menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi dan menghardik, dengan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan." Sebagai pemantau, Pak Lukman juga bertindak sesuai peraturan dengan nada suara datar dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, seperti, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa menggunakan sepatu seharian." Jika Pak Lukman berdiri sebagai seorang manajer, seharusnya ada beberapa pernyataan yang harus ditanyakan kepada Sabrina, yaitu yang pertama berdialog menggali informasi seperti, "Sabrina, mengapa datang terlambat?" atau "Mengapa tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah?" Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah seperti, "Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam." Atau, "Sabrina, tampaknya terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya." Selanjutnya, menanyakan keyakinan dengan bertanya seperti, "Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati?" Atau, "Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Kemudian, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Atau apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi?" Jika saya menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sepatunya, yaitu disiplin, kemudian kesederhanaan, tanggung jawab, dan kesetaraan. Jika saya menjadi kepala sekolah, terdapat beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama, evaluasi pendekatan disiplin. Menganalisis apakah pendekatan yang digunakan dalam menegakkan peraturan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ingin diterapkan, seperti disiplin dan keseragaman, tanpa mengabaikan empati dan kesejahteraan siswa. Yang kedua, pelatihan empati untuk guru.
memberikan pelatihan kepada guru tentang pentingnya empati dan pendekatan restoratif dalam menangani pelanggaran peraturan, sehingga siswa tetap merasa dihargai dan didukung. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka. Membuka ruang komunikasi dengan siswa untuk mendiskusikan peraturan sekolah dan bagaimana penerapannya dapat lebih sesuai dengan kebutuhan siswa tanpa mengorbankan disiplin. Kemudian yang keempat, menerapkan restitusi. Mendorong guru untuk menggunakan pendekatan restitusi, di mana siswa yang melanggar peraturan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang membangun, bukan menghukum. Selanjutnya, kasus 3 yang tertuang dalam LMS yaitu tentang Ibu Dani dan Fajar. Posisi yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar yaitu posisi penghukum, posisi teman, dan pembuat rasa bersalah. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar, yang pertama kebutuhan untuk merasa diterima. Yang kedua, dukungan emosional. Fajar mungkin membutuhkan dukungan emosional untuk merasa lebih terlibat dan dihargai dalam kelas. Perasaan acuh tak acuh bisa jadi merupakan tanda dari kurangnya koneksi dan motivasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang relevan dan menarik. Fajar mungkin memerlukan metode pengajaran yang lebih relevan dan menarik untuk memotivasi dia dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, pemahaman dan keterlibatan. Mungkin ada kebutuhan untuk lebih memahami situasi pribadi atau akademis yang mungkin mempengaruhi keterlibatan Fajar dalam belajar. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang pertama, Fajar, tahukah kamu apa konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Atau, Fajar, tahukah kamu peraturan di kelas itu apa saja? Jika saya menjadi kepala sekolah yang mengetahui situasi ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang dapat saya ambil. Yang pertama, melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi dan bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahap restitusi. Kemudian yang kedua, pelatihan untuk guru dengan menyediakan pelatihan tentang teknik manajemen kelas dan pendekatan berbasis empati untuk guru, agar mereka dapat menangani situasi serupa dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum. Mendorong pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, termasuk mencari cara untuk membuat materi lebih menarik dan relevan. Kemudian yang keempat, pendampingan dan konseling. Memberikan akses kepada konselor sekolah untuk Fajar dan siswa lain yang mungkin menghadapi kesulitan yang serupa, guna membantu mereka mengatasi hambatan pribadi atau akademis. Dan yang kelima, kolaborasi dengan orang tua. Mengundang orang tua Fajar untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, kasus yang keempat yang tertuang dalam LMS yaitu kasus tentang Anto, Dino, dan Ibu Suti. Posisi Ibu Suti dalam kasus ini yaitu posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto, seperti Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri adalah hal yang penting. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Anto, hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Jadi di sini Ibu Suti berdiri sebagai jembatan Dino dan Anto.
Nilai-nilai kebajikan dalam kasus yang keempat, yaitu yang pertama tanggung jawab. Mendorong Dino untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki kerusakan yang disebabkannya. Kemudian yang kedua, empati dan pengertian. Menunjukkan empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, baik Dino maupun Anto. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Menggunakan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik secara personal maupun sosial. Dan yang kelima, memperbaiki hubungan. Menekankan pentingnya memperbaiki hubungan setelah konflik, seperti yang ditunjukkan oleh interaksi positif antara Dino dan Anto setelah kejadian tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.